bersekutu juga bareng-bareng di persekutuan UKI ya. Jadi saya merasa senang sekali Monica jadi moderator hari ini. Saya juga terkejut ditelepon oleh Lucy Siagian. Lucy Siagian waktu itu telepon saya, Kak Norma, itu tuh 2 minggu yang lalu ya, mungkin sekitar sebulan yang lalu lah. Saya bilang, wah dari mana dapat nomor telepon saya? Dari Kak Yeni. Oh, puji Tuhan, masih diingat ya rekan-rekan. Saya aja kaget gitu, dari artinya saya nih, maaf ya, dengan kondisi COVID ini saya jarang sekali melakukan kegiatan bentuk pelayanan, ya. Bentuk pelayanan virtual, paling dengan doa atau ketemu. Nah, saya juga seorang ketua ketua Komsel, tetapi anggota saya umurnya paling muda itu sekitar 40, selebihnya di atas itu. Jadi anyway sampai umur 65, 70 saya pimpin Komsel untuk itu. Tapi karena mereka jutek juga, nggak bisa Zoom, akhirnya sejak setahun yang lalu terhenti. Saya juga nggak tahu harus mau ngapain gitu, karena mereka memang jutek ya, maksudnya gaptek, nggak bisa buka Zoom gitu. Kalau buka Zoom nungguin anaknya kalau pulang kerja, kalau nggak pulang marah-marah sama anaknya. Jadi udahlah, kita nggak usah dulu gitu ya, kita ini dulu gitu ya, kita berdoa masing-masing. Paling kita kirimin di grup doa yang harus kita doain, atau teman yang harus kita bantu gitu. Itu mungkin ya kegiatan saya. Jadi pada saat ditelepon nih sama Lucy, saya bilang sama Tuhan, kenapa ya kok Tuhan ingatkan lagi saya ke UKI gitu. Ingatkan lagi sesuatu bahwa from UKI to UKI gitu ya. Jadi back to basic lah ya. Jadi dengan ketemu dengan kalian, saya kembali ingat, persekutuan yang dulu yang kita doa, diusir, geser sana, pindah sana, nggak boleh di ruangan itu, ya tak? Udah lagi kita nyanyi-nyanyi, diomelin orang, jangan terlalu keras, aduh, pokoknya luar biasa lah. Kalau tadi tanya, saya adiknya siapa? Saya adiknya Karita. Saya, Dina, Esther, berapa orang ya? Itu langsung dipimpin sama Karita waktu itu. Nah, terus itu saja sejarah ceritanya. Tetapi saya mengucap syukur ya, kita ketemu kembali, Lucy telepon saya, Yeni ingatkan saya lagi. Ini bukan kebetulan, tetapi saya jadi semarak, jadi girang gitu. Kok ada satu ketemu lagi, mengingatkan kita gimana ya, kalau kita merewind kehidupan rohani kita dulu, terus kita diingatkan untuk melakukan lagi ke situ, kita jadi teringat masa-masa lalu, bagaimana perjuangan kita, doa puasa kita ya, kita melakukan kebaktian, ngadain retreat di luar kota, sampai perjuangannya, doa-doanya, dananya gitu ya. Ingat lagi saya. Jadi ini membuat saya semangat dan membuat saya ternyata UKI masih hidup toh ya, gitu. Masih ada ya gitu. Sampai saya miskomunikasi sama sama Lucy. Lucy bilang waktu itu penelan Alkitab PA gitu. Cuman saya ingatnya tuh kok jadi kayak, ini anak-anak baru nih, pasti persekutuan mahasiswa nih. Jadi di otak saya gitu, sampai kemarin baru dibetulin sama dia. Ini kita nih orang-orang lama, Kak. Jadi orang-orang yang dulu punya kegiatan, sekarang nih karena pandemi jadi kembali seperti itu. Oke, siap. Tapi anyway, saya nggak pandang itu persekutuan mahasiswa atau penelan Alkitab seperti kayak kita. Persiapan tetap sama. Tuhan berikan, saya pasti beri judul, saya langsung buka Alkitab, saya langsung mempersiapkan. Jadi anyway 3 hari ke 4 hari ke sini semua udah tinggal perbaikin sedikit. Oke, untuk meringkaskan waktu, kita akan masuk kepada tema yang diberikan kepada saya. Deborah, gambar kekuatan seorang wanita. Deborah, gambar kekuatan seorang wanita. Saya bilang sama Lucy, kita di sini ada beberapa orang, ya ada cowok juga gitu. Oh gitu, jadi saya nggak mau berlawanan masalah masalah wanita dan pria lah ya. Terus saya bilang oke, kita akan masuk aja untuk umum gitu. Oke, kita akan. Jadi waktu itu kita udah sepakat. Nah, oke, kita akan masuk saja. Sebenarnya tentang Deborah itu hanya ada beberapa pasal saja di Alkitab, di Hakim-Hakim. Persiapan saya dimulai dari Hakim-Hakim 2. Sebenarnya dia cuma di Hakim 3 sedikit, di 4 dan ada sedikit di 5. Jadi cuma sekitar berapa pasal ya, cuma 3 pasal saja. Tapi saya mulai dari waktu itu, saya karena ada kesempatan saya baca
bagaimana kaum Israel ya. Kalau kita perjanjian lama, bicara perjanjian lama, kita tuh bicara kaum Israel. Jadi artinya bagaimana mereka dituntun, bangsa pilihan ini dituntun oleh Tuhan. Dan pada saat itu kita boleh melihat bahwa di di pasal 2 kita dijelaskan ya ujungnya di pasal 2 itu di awalnya bahwa Yosua sebagai raja yang memimpin Israel waktu itu begitu baik dan bisa membawa umat Israel bisa menjadi penyembahnya. Tetapi kemudian setelah dia meninggal, di pasal 2, setelah dia meninggal ternyata orang Israel itu terkenal dengan tegar tengkuk ya. Tegar tengkuk itu ya kalau lagi ini kalau ini langsung lupa daratan gitu ya. Jadi artinya memang Tuhan membiarkan mereka ada pada masa mereka hidup suka-sukanya, menyembah berhala, melakukan semua kegiatan-kegiatan yang menyakitkan hati Tuhan. Itu kita mulai dari pasal 2. Ya. Bagaimana mereka begitu jauh dari Tuhan. Dan Tuhan membiarkan mereka membiarkan mereka dengan kondisi itu, dan apa mereka berbalik? Tidak, ternyata terus saja hidup di dalam keadaan seperti itu. Bahkan mereka berzina, melakukan banyak kegiatan yang menyakitkan hati Tuhan. Kemudian kita masuk kepada pasal 3, di mana di pasal 3 setelah masanya Joshua, Raja Joshua, ini kita akan masuk kepada tidak ada lagi raja-raja tetapi dipimpin oleh hakim. Nah, setelah saya melihat bahwa hakim di sini beda dengan hakim yang seperti kita sekarang gitu, untuk pemutus atau kadang-kadang yang hakim sekarang kan dipanggil yang mulia karena begitu mewakili Tuhan gitu ya, untuk memutuskan perkara-perkara orang pencari keadilan. Beda di sana pada zaman itu di hakim-hakim mereka itu adalah seorang pemimpin, seorang yang bisa membawa, memberi nasihat atau memberikan wejangan atau menyelesaikan pergumulan permasalahan mereka. Jadi bukan pemutus, tetapi banyaknya adalah memberi nasihat atau memberikan jalan keluar supaya damai dan aman gitu ya. Nah, Deborah ini adalah seorang hakim laki-laki perempuan setelah 3 hakim laki-laki, yaitu Otniel, Ehud, dan Samgar. Deborah itu adalah seorang hakim perempuan satu-satunya sepanjang hakim-hakim yang ada di Israel. Dia adalah wanita, seorang wanita. Dia mempunyai suami, barusan setelah saya persiapan belum ini, saya dapat lagi dari satu ini ya. Dia adalah seorang istri dari Lapidot. Ternyata saya coba cek di dalam buku itu, Lapidot itu artinya obor atau senter atau kilatan petir. Jadi seorang istri yang benar-benar mempunyai takut akan Tuhan juga mempunyai suami yang boleh dibilang memberi memberi pencerahan, selalu memberikan ini ya. Jadi di balik, kalau patah dunia mengatakan di balik seorang laki-laki ada seorang wanita yang hebat gitu kan. Ternyata Deborah ini kalau kita bisa tambah lagi bahwa dia seorang hakim, seorang nabiah malah ya, dia juga seorang nabiah loh ya. Perpanjangan penyambung lidah Allah untuk umatnya. Dia mempunyai suami seorang yang memberi semangat, memberi cahaya gitu, memberi terang gitu ya, seperti senter gitu, menerangi. Jadi mungkin dalam hal ini dia bisa begitu hebat. Deborah itu adalah seorang hakim yang dia sering sekali duduk di bawah pohon ya, di bawah pohon, katanya di situ dijelasin di ayat. Kalau kita baca, kita mau baca nggak ya? Kita baca aja kali ya. Atau kita udah pada baca? Udah siap baca belum? Kita baca dulu aja lah ya, sedikit ya. Deborah dan Barak ya kali ya. Saya takutnya pendahuluannya terlalu panjang nanti. Deborah dan Barak ya, ayat Hakim-Hakim 4. Biasa nggak kita baca Alkitab dulu? Biasa kan? Boleh kan? Boleh ya? Cuman bacanya saya yang baca ya, supaya kalau kita baca sama-sama nanti berebutan jadi ribet. Oke. Ayat berapa, Kak? Kita mulai dari mana ya? Saya Ehud udah selesai, kemudian Deborah kita mulai dari Hakim-Hakim 4, ayatnya yang enaknya sih. Saya tadi jelasin itu dari Hakim-Hakim 3 ya.
Hakim 3 ayat 7 sampai 31 tadi itu. Mungkin sampai di situ nggak usah dibaca, kita bacanya di Hakim-Hakim 4 ayat 4 lah. Hakim-Hakim 4 ayat sebenarnya 1 sampai 24, kepanjangan nggak? Aduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita baca ya. Saya baca Deborah dan atau Barak. gantian. Atau gantian kita baca 5 ayat ya. Saya baca 1 sampai 5, selanjutnya Yeni, selanjutnya nanti Monik, gantian aja ya. Saya baca ayat yang pasal yang keempat. Ya. Ya, 5 ayat kita ambil itu sampai ayatnya yang ke-24. Kita berarti 5 orang. Ya. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Haspor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya dan untuk berhakim. Oke, silakan ya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zanaim yang dekat Kadesh. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinom telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkanlah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Ya, lanjut. Lalu 16 mungkin. Lalu Barak. Sekolah. Ya, Solah boleh. Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut.
Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutup dia dengan selimut. Kemudian ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Oke. Masih ada orang kah? Beni aja, Beni. Oke, Pak. Oh ya, Bang Beni. Beni nggak dengar. Itu Lucy aja, Kak. Atau Lucy. Oh iya, Lucy. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok di dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Amin. Oke. Ya. Puji Tuhan, sampai situ. Mungkin kita mulai ceritanya sampai situ. Oh ya, tadi saya nggak doa, udah ya, kita kan udah doa ya tadi ya. Udah ya, saya lupa tadi. Jadi agak kikuk juga nih saya karena baru masuk soalnya. Oke, kita jujur Santai aja aja, Pak. Kak. Santai. Oke, santai. Nah, kemudian kita belajar dari Deborah dan Barak yang pasal 4 ini. Mungkin kita tadi udah dengar ceritanya ya, bagaimana Deborah, seorang nabiah, seorang hakim, dan dia seorang wanita yang mempunyai suami yang di situ memang nggak diceritakan, tetapi saya ada buku, ada satu seperti konkordansi, itu suaminya itu artinya dia seorang yang hebat juga, yang bukan biasa-biasa, orang yang bisa melakukan pencahayaan, melakukan bantuan untuk memberi penerangan kepada Deborah. Jadi seorang, mungkin dalam artinya seorang penasehat atau seorang yang bisa membantu lah menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi Deborah bisa seorang wanita didampingi oleh suami yang juga hebat ya. Itu yang saya baca, nanti kita coba lihat juga. Kita akan sharekan. Dan kemudian dia seorang hakim, seorang nabi yang luar biasa ya. Kalau kita lihat seorang perempuan, kita mungkin memahami ya, mungkin di sini juga banyak cowok ya. Perempuan itu kan penuh dengan perasaan, penuh dengan segala macam. Jadi mungkin dalam memimpin ini juga mungkin Deborah bukan yang tidak mengalami kesulitan, pasti mengalami kesulitan, pasti mengalami tantangannya. Bagaimana dia seorang hakim dimintai suatu nasihat untuk memimpin mereka gitu ya. Dan kalau saya lihat ya di situ berada di bawah pohon kurma gitu ya, di bawah, dan dia dia berduduk gitu untuk datang orang datang itu antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim itu. Dan kalau dia seorang hakim pemimpin, tetapi dia juga seorang nabiah, penyambung lidahnya Tuhan untuk orang Israel. Kita bisa lihat bagaimana sibuknya, bagaimana repotnya dalam menghadapi keluarga, dalam menghadapi pekerjaan, dalam menghadapi tugas dari Tuhan atau yang harus dia kerjakan. Dia orang yang peka dengan suara Tuhan. Kalau saya lihat di sini dia orang yang peka suara Tuhan, bahwa dia harus melakukan semuanya itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan semampunya. Bagaimana Tuhan menolong dia, itu yang dia lakukan. Jadi kita mau kebayang nggak bagaimana kehidupan seorang
orang hukum lah, semacam pengacara. Masalahnya aja nggak beres. Gimana menerima masalah orang lain? Gimana ngurusin masalah orang lain? Nah ini Deborah, saya sendiri tertempelak ya menghadapi apa yang kita sampaikan ini, bahwa seorang wanita loh, dia nabiah, dia seorang hakim, pasti dia juga banyak pergumulan, banyak masalah. Tetapi dia harus bisa meletakkan dirinya dia di tengah-tengah bagaimana semua orang masyarakat atau kaum Israel bisa terselesaikan, keluarganya juga terselesaikan. Memang secara jelas nggak disebut ya. Tapi biasanya orang yang bisa baik, misalnya bisa menyelesaikan pergumulan online, pasti masalah dia pasti beres juga, pasti bisa menyelesaikannya. Ya karena saya lihat di situ bahwa dia sebagai seorang nabiah Barak, seorang pemimpin panglima, itu bukan orang sembarangan, tetapi minta nasihat, minta aba-aba dari dia, dari Deborah. Bayangin seorang panglima loh yang istilahnya strateginya bagus, kemampuan berpikirnya menghadapi peperangan bagus gitu. Ini seorang wanita, wanita yang hanya bisa menasihati dan hanya mungkin dalam hal ini saya lihat dia nanti kalau kita lihat di pasal 5 dia bernyanyi bersama Barak. Dia ini seorang pemuji, saudara, teman-teman. Dia seorang pemuji, seorang yang dekat sama Tuhan. Ya, kalau dia bisa terpilih menjadi seorang hakim, menjadi seorang nabi ya, nggak gampang. Dia pasti sudah melalui proses dan sudah lulus. Dia mendengar-dengaran dengan Tuhan. Dia tidak menyimpang dari arahan Tuhan. Sehingga dia seorang panglima meminta nasihat. Kalau kamu pergi, aku pergi. Tadi yang ini baca. Kalau kamu pergi, aku pergi. Kalau kamu bilang nggak pergi, aku nggak pergi. Apa ada seorang pemimpin? Ya kan? Boleh dibilang wanita itu, ya itu tadi kembali saya bilang, dia kan orang yang ngurusin rumah tangga, ngurusin, ya lemah lah artinya bisa dibilang. Kan kadang-kadang orang Israel itu kan bangga dengan kelaki-lakiannya kan. Kita kadang-kadang menjadi the second warga negara netizen kan, orang kedua kan, kalau orang Israel kan memang patrilineal, gitu. Nah, seorang wanita, gitu. Dia seorang wanita yang boleh dibilang, iya siapa lo gitu loh. Kalau misalnya kalau kita sekarang, ya ilah masa panglima nanya-nanya minta nasihat siapa lo gitu. Tetapi kita bisa lihat bagaimana Deborah dengan powernya, dengan perkataannya, dengan keputusannya, dengan hikmat marifatnya, atau boleh dibilang Deborah itu dipimpin oleh Tuhan kalau menurut saya. Sangat dipimpin oleh Tuhan, sehingga orang lihat dia itu sepertinya gitu. Kayaknya kamu tuh punya karisma yang luar biasa. Itu tuh nggak gampang untuk mendatangkan. Kalau untuk zaman sekarang mungkin dia kalau dulu zamannya ada doa puasa, mungkin dia doa puasa. Dia orang yang termasuk yang berdoa puasa. Orang yang dia dipimpin gitu. Dan dia dipimpin oleh Tuhan dan dia mau dipimpin kalau menurut saya. Jadi seorang yang bisa naik jadi seorang pemimpin atau menjadi seorang kepala dalam satu hal, dia tuh pasti orang yang panutan gitu, panutan banget. Jadi menurut saya Deborah itu bukan orang yang gampang, yang biasa-biasa. Dia luar biasa menurut saya. Maka dia dikasih jabatan menjadi hakim dan nabiah. Dia seorang pejuang menurut saya. Dia seorang pejuang pasti. Dia seorang pejuang kalau kita bisa lihat bagaimana dia memberi nasihat kepada masyarakatnya, pada kaumnya, kaum Israel itu, bagaimana dia bisa memberikan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Itu nggak gampang, saudara. Pasti udah berhikmat banget gitu ya. Itu sih mungkin yang saya dapat dari pemahaman saya. Nanti kita akan sharing bersama-sama. Kemudian kita bisa lihat bagaimana pada masa itu kehidupan orang Israel sangat-sangat dibiarkan oleh Tuhan selama 20 tahun. Dia diperlakukan kasar, diperlakukan keras oleh seorang Raja Yabin gitu ya, dari Kanaan. Dan ada panglimanya namanya Sisera. Sisera itu mempunyai 900 kereta. Saya pas lihat 900 kereta itu kan kereta berkuda, itu kudanya mungkin satu kereta apa 3 atau 4 nggak tahu lah ya, tapi kalau itu berarti udah hebat banget, luar biasa ya. Dan dia menganggap orang Israel itu nggak pandai berperang, nggak pandai melakukan peperangan. Di mata dia tuh orang Israel tuh ya dodol Garut lah, ya. Jadi artinya memang sangat ini. Tetapi
Kalau kita bisa lihat tadi selanjutnya, kemudian selanjutnya dari cerita dari pasal 4 tadi, kita bisa lihat bagaimana mereka 20 tahun diperlakukan kasar oleh Yabin Raja Kanaan itu, dan panglimanya Sisera yang memiliki 900 kereta besi loh. Bukan kereta biasa. Kita ngebayang kalau bukan kereta-kereta odong-odong ini di sini, bukan. Kereta besi. Kalau di situ kalau kita cek dia cerita kereta besi. Tempahannya juga akan mungkin hebat luar biasa. Dan mereka itu menindas kaum Israel 20 tahun lamanya. Dibiarkan ditindas. Dan mereka dianggap hina lah. Mereka dianggap hina oleh Sisera ini. Jadi siapa? Jadi setelah mereka tahu bahwa mereka akan melakukan pergerakan ya melalui Deborah ini, melalui Barak ini, panglimanya, bahwa dia melakukan, oke, kata Deborah, kamu majulah, lakukanlah peperangan perlawanan, kita harus keluar. Nah, pemikiran Deborah terhadap ini bukan pemikiran yang gampang, yang datang dari begitu saja. Tetapi karena dia memiliki kekuatan, kuasa yang dari Tuhan, dari Yahweh ya waktu itu ya kan zaman. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga dia bilang, ayo maju. Tapi Barak sebagai panglima bilang, kalau lu bilang gue pergi, kalau enggak. Sebegitu bergantungnya Barak seorang panglima ini kepada Deborah. Nah kalau kita lihat bagaimana Deborah seorang wanita yang begitu sangat dinanti-nantikan putusan dan aba-abanya oleh seorang panglima. Ini nggak gampang. Kita bisa lihat zaman sekarang wanita-wanita besi, ya mungkin dari Inggris ya atau dari mana-mana gitu ya, banyak yang wanita-wanita yang memimpin itu juga bukan orang yang sembarang. Mereka pasti melalui proses yang berat dan mereka muncul ke permukaan menjadi seorang yang mampu dilihat oleh masyarakat. Terlebih apalagi pada zaman Israel itu laki-laki itu the best lah. Perempuan itu the second kewarganegaraan kedua lah. Tapi kita bisa lihat bagaimana kalau Tuhan mau mengangkat, kalau Tuhan mau memberikan satu kekuatan, sesuatu kuasa, nggak pandang bulu, baik itu laki atau perempuan, sepanjang dia bertekun, taat, dan berdisiplin. Saya lihat ini juga disiplin. Makanya tadi kemarin saya ngobrol sama si Lucy, kok saya lihatnya disiplin ya di sini. Si Deborah itu pasti disiplin. Iyalah pastinya. Nggak bisa yang nggak disiplin. Gitu. Nggak bisa lah orang-orang mau memimpin dengan asal-asal suka-suka. Gitu ya mungkin ya. Jadi untuk tidak menyimpang, kita terus saja dulu ngobrol. Saya suka sekali menyimpang dari persoalan. Kemudian bahwa pada saat mereka mau mengadukan peperangan, diperintahkan di situ bahwa mereka mengumpulkan 10.000 melawan 900 kereta besi. Ya memang kalau dilihat istilahnya, kalau Sisera lihat ini, ya ilah lo mah bukan tandingan gua gitu, lo kan gak bisa perang, boro-boro lo kereta aja kagak punya, 1 biji kereta besi gitu ya, gua punya 900 nih gitu kan. Dia anggap kecil lah sama Sisera ya, panglimanya si Kanaan itu sama Raja Yabin. Tapi Barak hanya mengandalkan mengharapkan gitu loh. Saya nggak tahu juga Barak ini bagaimana ceritanya sampai dia begitu mempunyai suatu pandangan atau suatu membuat semacam bahwa Deborah itu sebegitu mengagumkan dia atau sebegitu mempunyai power gitu. Itu luar biasa, seorang laki-laki Israel kepada wanita Israel yang nggak lazim. Tetapi kenapa bisa begitu? Ini adalah kekuatan Tuhan, saudaraku. Bahwa Deborah itu adalah wanita yang dipanggil oleh Allah dan dia melakukan panggilan itu gitu. Dia melakukan pekerjaan itu. Dia dipanggil oleh Tuhan. Ya saya yakin dia dipanggil. Mungkin karena dia dekat sama Tuhan, Tuhan berbicara, Tuhan melakukan komunikasi secara melalui doa atau melalui suatu
pekerjaan-pekerjaan yang dia terus mungkin setiap hari melalui nasihat-nasihatnya, melalui mendengar suara Tuhan, dia bisa menjadi perpanjangan lidahnya Allah. Mungkin diuji sama Tuhan terus. Semakin tajam nih orang gitu kan. Tuhan pakai, dan saya lihat dia tuh dipakai oleh Tuhan karena dia sesuai dengan panggilan Tuhan. Tuhan merasa bahwa panggilannya pas sama dia, cocok, dan dia menerima. Ada orang dipanggil tapi kan setengah-setengah hati. Tuhan bilang, lo pergi aja deh, nggak cocok, lo gue cari yang lain kan gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari Deborah, dia seorang wanita yang kuat, ya. Dan dia tidak tergantung kepada laki-laki. Kalau pada saat Barak mengatakan, oh lu pergi lu, oh iya gimana ya, pergi nggak, nggak ada keraguan, saudara. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya, karena Barak mengatakan kalau engkau pergi aku pergi, makanya dia bilang, maka bukan dipermalukan sih, bahwa engkau akan menjadi seperti apa ya, sepertinya engkau tidak mendudukkan dirimu kepada satu posisi sebagai orang Israel yang benar, bahwa kau laki-laki yang baik, laki-laki yang harus jadi pemimpin. Makanya ada seorang wanita kan di ayat keberapa itu, ada seorang wanita yang akan mendahului kamu gitu. Jadi kita lihat nanti ada Yael ya, namanya Yael kalau nggak salah. Yael. Nanti dia itu yang membunuh si Sisera. Dia yang membunuh Yabin. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa Deborah itu tidak tergantung kepada laki-laki. Maksudnya dia tidak menentukan dirinya bahwa dia menjadi orang yang kedua, tidak. Tetapi sesuai dengan panggilan Tuhan dan arahan Tuhan, dia akan jalankan. Dia tidak akan memandang bahwa dia makhluk yang lemah. Dia mengatakan, gue lemah, gue seorang perempuan, siapa gue gitu Tuhan, tolonglah gitu. Enggak, dia tough, dia kuat menghadapinya. Dan dia mengatakan bahwa oke, saya jalan. Dan dia tidak segan memimpin laki-laki. Kalau saya lihat di sini, dia tidak segan memimpin seorang laki-laki. Sering sekali kan kita kan, apalagi orang timur kan, ya kan, wah jangan dong laki-laki aja, lu aja ya jadi ketua ini ya, ketua panitia Natal, oh enggak, laki-laki aja, gitu kan. Padahal Tuhan tetapkan untuk dia menjadi melakukan, misalnya sering sekali kita wanita itu merasa lemah gitu. Itu jadi contoh nih buat kita nih. Kita belajar dari Deborah, nggak boleh nih. Dia tidak segan memimpin laki-laki. Kita nggak boleh segan. Kalau emang Tuhan harus memimpin laki-laki, kita memimpin. Ayo, nggak ada masalah. Sepanjang Tuhan beserta dengan kita. Itu menurut saya sih, jadi dapat gambaran nih. Saya tidak saya tidak menekankan kepada ayat per ayat nih. Boleh nggak begini? Harus ayat per ayat atau gimana ya? Saya nggak jelaskan. Harus. Oke, terus ya. Nah, terus saya hanya mendapatkan satu makna, tapi nanti kalau untuk membacanya mungkin kita baca lagi. Setelah kita selesai ini kita baca ulang-ulang. Siapa tahu pribadi-pribadi kita akan menimbulkan satu pemahaman yang lebih lanjut. Nah, kemudian adalah di Hakim 4 itu tadi yang 1 sampai 24 tadi yang kita baca. Kekuatan perempuan itu adalah takut akan Tuhan, ya. Jangan takut terhadap situasi kamu yang lemah. Seperti kemarin saya ngobrol sama Lucy, kita diciptakan dari, kalau laki-laki itu lebih kuat karena dia diciptakan dari tanah. Kalau kita kan dari tulang rusuk ya kan. Kelihatannya lebih lembut, lebih kalau pencetakan 2 kali itu kan udah lebih lembut lah, lebih bagus. Kalau pencetakan pertama yang kan dari tanah kan kayaknya bentuknya Tuhan juga bentuknya kayaknya kuat banget gitu. Tapi jangan, kekuatan perempuan itu adalah takut akan Tuhan kalau saya lihat. Karena kenapa saya bilang pada nanti di pasal 5 nyanyian Deborah. Deborah itu seorang yang menyembah ternyata. Seorang pemuji. Seorang pemuji itu seorang penyembah. Sedangkan Tuhan kita sukanya disembah kan. Sukanya dipuji. Dia nggak butuh korban persembahan kita, dia butuh pujian kita, bahwa begitu hebatnya Tuhannya itu gitu loh. Dan itulah kekuatan kita ya wanita ini ya, kekuatan perempuan. Jadi bukan membedakan ya, walaupun ada kaum pria di sini, bukan berarti kita membedakan, tetapi ini kita bicara dari sudut perempuan, sudut wanita. Bahwa kekuatan kita adalah kekuatan yang tidak ternilai, itu ada pada Tuhan. Hanya pada Tuhan. Ya. Terus kemudian bahwa
yang saya lihat lagi, Deborah dalam memberikan saran itu juga dia yakin bisa mengalahkan Kanaan. Itu dari mana sumbernya gitu loh. Ya kan? Secara wanita gitu loh. Berperang aja nggak mampu, melakukan pegang senjata aja mungkin melenceng nembak kemana-mana. Tapi artinya dia adalah punya suatu wawasan yang jauh ke depan. Karena bersama dengan Tuhan dia pasti bisa. Kita pasti bisa. Itu sih yang saya lihat. Itu yang saya lihat dari hal yang ini, dari hal yang paling menonjol di dalam perikop pasal 4 tadi ya, tentang Deborah dengan Barak. Saya tidak akan membicarakan lagi tentang Barak ya, tapi kenapa ya pada saat dia mau mencari Yabin malah udah mati gitu. Udah mati dibunuh sama Yael. Itu Yael tuh perempuan itu. Yael itu perempuan. Terus kemudian itu apa yang dikatakan Deborah di ayat sebelumnya, mengatakan bahwa kamu akan, di ayat yang berapa itu, mungkin kelima apa ke-6 ke-7 itu, kamu akan, ya maksudnya kamu akan nah di situ aduh, ini kacamatanya emang agak ini juga, udah mulai harus diganti jadi agak kecil-kecil jadi nggak kebaca. Jadi ayatnya ke-9, kata Deborah, baik aku turuti, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan, saudara. Mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera di dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak menyerahkan suku Jebulan dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang menyertai dia. Artinya bahwa Barak itu, Deborah bisa mengatakan, kamu tidak akan mendapatkan kehormatan pada saat itu, sebelum dia tahu bahwa ternyata si Yabin itu dibunuh oleh Yael, yang numpang di rumahnya malah dibunuh sama dia karena dia tahu itu musuhnya, Yabin itu. Jadi artinya bahwa di situ apa yang Deborah katakan di ayat sebelumnya menjadi kenyataan pada akhirnya. Itu seorang yang dekat sama Tuhan, yang tahu bahwa suatu ketika kekalahannya seperti apa. Itu nggak gampang, saudaraku. Bukan mari meramal ya, bukan ya. Tetapi bagaimana dia bisa mendengar suara Tuhan dan melihat bagaimana dia akan mengakhiri, bagaimana peperangan akan diakhiri dengan model seperti ini. Luar biasa loh. Pemahaman dia bukan seorang peramal menurut saya sih, tetapi dia paham. Nabiah itu kan perpanjangan lidahnya Tuhan. Jadi mungkin dia sudah bilang, ntar begini. Kalau orang yang nggak dekat sama Tuhan, nggak mungkin tahu, nggak mungkin bisa mendengar suara Tuhan. Mari mengarang kalau nggak dekat sama Tuhan, tapi mau coba-coba memberikan penjelasan yang ini, nggak mungkin. Jadi kalau saya melihatnya itu luar biasa. Makanya saya tadi pas kemarin dibilang bahwa Deborah, saya senang, saudaraku. Kenapa? Dulu sekarang anak itu Deborah itu ponakan saya umur 24 tahun, belum menikah. Tetapi waktu dia lahir, itu saya di kampung di Medan. Itu tolonglah, ini anak paramoimu lahir nih. Orang Batak nggak tahu nih, orang Batak doang nih. Maksudnya ponakanmu lahir nih katanya. Kasih nama dong. Tahu nggak? Nggak tahu kenapa. Dari dulu memang saya suka Deborah. Saya bilang kasih aja namanya Deborah. Terus waktu Natalan dia main ke sini, waktu Natal kemarin. Itu kan saya udah dapat tugas juga dari Lucy kan. Deborah, gue mau bawa tentang Deborah nih. Nanti tulisannya nanti gue kirim sama kamu ya, biar kamu tahu tuh. Artinya lebah loh Deborah itu. Nah, sampai saya belum nyambut. Lebah. Deborah itu yang punya artinya juga lebah, yang menghasilkan madu. Saya lihatnya di arti ini ya, arti kata Deborah. Artinya lebah, menghasilkan madu atau sesuatu yang manis atau memberikan kekuatan. Saya bilang sama dia, lu mau kasih nama Deborah, lu harus manis dong, lu harus bisa memberikan yang manis, yang baik lah untuk keluarga. Lu jangan cepat putus asa, sampai saya ngomong gitu. Sampai dia bilang, emang iya Nomboru yang kasih saya nama? Iya, tanya bapaknya, tuh bapak udah meninggal. Nah saya begitu ya, saya berharap bahwa ada seorang wanita yang
dengar-dengaran sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, yang bisa mendengar, melihat, mampu menjadi wanita yang dapat mengenal suara Tuhan, terpanggil, memanggil dia gitu. Ini Deborah benar-benar luar biasa, makanya dia ditulis di Alkitab, saya luar biasa. Nah, kemudian saya menyatakan bahwa mulai dari mana ya? Deborah itu orangnya hebat, tadi sudah disebutkan ya. Seorang wanita yang sesuai dengan panggilannya. Seorang wanita yang tidak tergantung kepada laki-laki. Seorang wanita yang tidak segan memimpin laki-laki. Ya, kita kaum wanita bukan berarti kita harus menyerang laki-laki, bukan. Maaf saudara-saudara, teman-teman atau yang cowok ya, bukan. Ini kita bicara tentang Deborah ya saudaraku. Terus kalau memang itu diberikan kepada kita, Tuhan berikan kemampuan kepada kita, ayo mari kita melakukannya, mengerjakannya gitu. Dan kita bisa lihat bagaimana seorang wanita adalah seorang wanita yang bisa memimpin, adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Nggak bisa dinilai harganya. Dia nggak punya kekuatan perang, tetapi kemampuan dia berpikir untuk melakukan peperangan bisa diterima oleh Barak. Bahkan Barak minta nasihat. Hanya 10.000 melawan 900 kereta besi. Kalau kita lihat dia, kalau ada gambar mungkin itu kalau nggak salah gitu, bagaimana si Deborah dari atas gunung menghantar, mendoakan si Barak melakukan peperangan di bawah gunung itu sampai mereka mengalahkannya, mengalahkan Kanaan. Nah, disitulah kita bisa kembali melihat bahwa seorang wanita yang terlahir dari tulang rusuk, ya, dibentuk dalam bentuk dari olahan lagi, dari olahan. Jadi kalau itu bukan dari bahan bakunya, kalau laki-laki dari bahan baku, kalau perempuan dari olahan. Tetapi bukan berarti lemah, tetapi yang paling penting adalah mendengar suara Tuhan, melakukan mendengar suara Tuhan, melakukan semua apa-apa yang dikerjakan itu berserah kepada Tuhan. Saya yakin Deborah itu orang yang dekat sama Tuhan, pasti. Karena dia seorang nabiah juga, dan seorang hakim seorang pemimpin yang bisa memberikan nasihat kepada pergumulan yang ada. Kemudian bahwa nasihatnya ya, nanti kita kembangkan ya, tapi yang saya dapat nasihatnya kepada kita adalah, biarlah kita kaum wanita hidup dalam panggilan Tuhan. Biarlah kita kaum wanita adalah seorang yang menyembah Tuhan, takut akan Tuhan. Kemudian biarlah juga iman kita dan perbuatan kita sangat dihargai oleh Tuhan. Sangat dihargai. Tidak gampang gitu, bukan iman yang murahan atau perbuatan-perbuatan yang supaya lu lihat gue berbuat nih. Lu lihat gue nih, gue bisa nih. Kalau udah kayak gitu udah nggak terima sama Tuhan, pasti udah cacat. Dan untuk perempuan untuk mendapatkan satu jabatan atau posisi yang kuat di dalam satu lingkungan atau dalam keluarga, kita harus tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. Ya. Dia tetap menghargai, makanya dia bilang sama si Barak, lu nggak terhormat ya kalau sampai lu sama tergantung sama gue gitu. Tapi artinya memang itu yang dilakukan gitu, karena memang Barak itu terlalu kagum atau terlalu percaya atau terlalu tergantung gitu sama Deborah. Begitu hebatnya Deborah di mata Barak, seorang panglima yang dipercaya untuk memimpin kaum Israel. Dan yang selanjutnya, saya tadi bilang Lapidot itu saya juga dapat baru tadi siang, tentang artinya adalah petir, cahaya petir, senter, obor gitu ya. Dia juga adalah orang yang menghormati seorang pria. Seorang pria, dia menghormati. Jadi artinya memang dia bilang kamu nggak terhormat itu sebenarnya karena dia menghormati. Sebenarnya lu jangan tergantung gue, tapi apa boleh buat lalu gitu. Ya udah lakukanlah. Gitu. Dan dia bilang bahwa nanti suatu ketika kamu tidak terhormat karena seorang perempuan yang akan membunuh si Yabin, raja itu. Nah, terus yang kemudian adalah bahwa sasaran kita untuk mendapatkan ini yang disarankan oleh si Lucy sama saya. Untuk bagaimana kita
menerjemahkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, menerjemahkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, ya kan? Itu pada masa itu zaman Israel. Kalau sekarang ini mungkin kita akan bawa diri kita, menerjemahkan, membawa diri kita sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mungkin di gereja pelayan atau mungkin di mana, kita membawa diri kita, menyatakan bahwa kehendak Tuhan ada di dalam saya, kehendak Tuhan ada di dalam diri saya. Ya, bagaimana kita seorang wanita juga bisa mendukung peperangan, mendukung masalah-masalah. Peperangan ini kan bukan saja peperangan jasmani saat ini ya, peperangan rohani yang sangat paling tajam saat ini yang kita hadapi. Apalagi dengan gereja tertutup, ke persekutuan tertutup, bagaimana kita bisa membantu melawan kalau Kanaan itu ya, taruhlah sekarang iblis, melawan banyak hal yang di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mendukung, mendatangkan kebaikan dan melawan peperangan itu untuk mengalahkan yang jahat. Itu sih mungkin yang dapat saya katakan saat ini. Oh ya, saya mau tambah ya, jangan sampai terkecoh. Ada Deborah, ini juga tadi siang baru dapat. Deborah, ada nama lain Deborah di dalam Kejadian 35. Ya, tolong ya, kita ingat Kejadian 35 ayat 8. Kalau Deborah di sana adalah inang pengasuhnya Ribka. Ada nama Deborah lain dalam Alkitab, tapi dia itu di dalam Kejadian 35 ayat 8, dia itu adalah hanya seorang Deborah, inang pengasuhnya Ribka. Jadi mungkin beda ya, jadi jangan lainnya ke Kejadian. Saya takutnya kalimat kata Deborah tadi. Itu sih mungkin yang dari saya. Apakah sudah cukup itu pemaparan dari saya ya, karena kita akan sharing, kita akan masuk ke dalam satu pembahasan yang lebih tajam, karena kalau saya ngomong sendiri kan pikiran saya sendiri, tapi kalau kita bicara dengan penerapan Alkitab, kita akan bicara dari pandangan banyak yang akhirnya kita semakin matang. Pada akhir dari pertemuan kita ini akan kita menemukan Deborah, gambaran kekuatan seorang wanita. Nah, saya berharap bahwa dari paparan, kebetulan juga ayatnya nggak terlalu banyak ya saudaraku, jadi kita sangat bisa mengingat, membaca, atau ayat-ayatnya nggak terlalu banyak, ceritanya nggak panjang juga ya. Jadi ini hanya mengenai peperangan, kehidupan Deborah, kesehariannya, terus kemudian siapa dia adalah seorang wanita, namanya Deborah, yang berasal artis dari dia lebah. Memang sih bisa menyengat, kalau menurut saya benar juga, dia sengat itu. Si Barak maju gitu ya. Jadi tapi dia seorang lebah yang bisa menghasilkan madu. Madu itu makanan sehat, memberi kekuatan gitu. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia juga pintar dan pandai, taat, disiplin. Ya. Dan dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ya, saya sangat luar biasa, saya mengucap syukur saya bisa memberikan hal yang ini, apa yang saya dapat ini kiranya menjadi kekuatan buat kita, terlebih buat saya. Saya jujur dalam masa pandemi ini, saya tadi bilang nggak banyak pelayanan, tetapi melalui tokoh ini, saya kembali diingatkan, bergairah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan peperangan-peperangan ya di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita. Peperangan saya karena udah zaman zona aman, saya doanya pagi jam 2 jam 3 kalau kebangun tuh doa sampai pujian penyembahan. Ntar baca Alkitabnya kan mestinya kan, karena saya di kantor kan. Baca Alkitabnya saya naik ke atas. Saya jarang tuh naik baca Alkitabnya, ntar baca Alkitabnya melalui HP. Padahal sebenarnya kan udah habis itu kan kita harus baca Alkitab dong, harus mengisi diri kita gitu. Tapi ternyata itu karena zaman aman ini jadi aduh mau tidur lagi ya enakan gitu. Ini tantangan, ini peperangan, melawan kemalasan, melawan zona aman itu loh. Aduh bener deh, saya jujur saya ngomong ini bukan buat kamu orang juga, buat saya sendiri. Saya sedang diisi di charger untuk gimana tuh Deborah, lu ngomongin Deborah, lu bisa nggak? Jangan cuma omdok lo ya, gitu kan. Kasarnya kan Tuhan bilang, omdok lo ya, gitu kan. Ngomong doang. Ya kan?
Kita anak Tuhan sekarang sedang dikejar loh zaman-zaman akhir ini. Coba kita dengar dia di setiap pagi mesbah doa dari Debbie, dari Rohobot, dari mana. Coba setiap pagi jam 5 aja dari gereja saya. Jam 5 aja ada 7, ada 8 yang menawarkan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Ntar jam malam, sore ada lagi, apalagi minggu, tengah minggu. Waduh, belum lagi nanti malam mau tidur. Sekarang saya lagi rajin tuh, karena malas baca Alkitab, akhirnya dengar firman yang mau tidur. Kamu kalau ada deh, aduh enak banget itu, benar-benar sepoi-sepoi tidur kita dengan ayat itu. Dia bacain ayat, dia ceritain, aduh luar biasa. Kalau kita nggak hidup lagi dalam Tuhan yang baik, saya pikir dengan tawaran yang begitu banyak melalui media, begitu banyak untuk mendengar suara Tuhan. Karena tadi nanti pada waktunya nanti kita nggak bisa dengar suara Tuhan, itu benar. Saya pikir ini sekarang kayak dijojorin, kita nggak ada yang ambil satupun, kita nggak ada yang memetik satupun buah itu. Ya, saya lagi saya lagi ditanya sama Tuhan, lu segitu banyaknya, sampai lu juga malas-malasan aja, gimana? Saya lagi di ini, saya siapkan ini sampai ada 3 lembar, nanti itu saya kasih ke itu deh, kalau kasih ke gimana namanya, ke Lucy. Kalau memang itu nanti saya pakai WhatsApp, saya kirim yang udah bagusnya ya, supaya nanti kalau memang mau diperbanyak atau mau disimpan. Itu saja mungkin ya teman-teman, saudara-saudaraku yang kekasih, yang luar biasa. Apa yang bisa saya sampaikan ini kiranya memberikan pandangan-pandangan buat kita, dan kita akan siap membahasnya. Mungkin pemaparan saya kurang sedikit menggigit, mungkin dari saudara-saudara ada tambahan atau ada masukan-masukan lagi yang lebih tajam lagi yang bisa menguatkan saya, juga menguatkan kita. Begitu Lucy, begitu moderator. Ya, terima kasih Kak Norma. Apakah terlalu panjang atau terlalu pendek? Silakan dibahas. Cukup. Sangat memberkati. Amin. Pokoknya nggak keterlaluan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Iya Kak, luar biasa ya. Seorang hakim yang dipilih oleh Tuhan, yang notabene adalah hakim wanita. Karena kalau kita memang melihat bahwa di Israel sana, kita wanita itu adalah second citizen, artinya patrilineal. Jadi semua itu harus laki-laki. Ternyata Tuhan punya rencana buat Deborah, sehingga Deborah tuh diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan satu penguasaan yang dari Tuhan, sehingga dia bisa menjadi hakim. Siapa raja aja bisa sampai sungguh depend on Deborah, jadi bergantung kepada Deborah. Lagi pula dia mempunyai wakil Barak gitu ya, yang sangat mempercayai dia. Kalau saya melihat bahwa tadi Kak Norma bilang bahwa Deborah itu artinya adalah lebah yang dapat bisa menghasilkan madu, sehingga di dalam lingkungan itu, di dalam madu itu bisa memberi energi kekuatan. Bukan hanya manis, tapi dia memberikan energi kekuatan kayak kita aja. Kalau misalnya saya nih ya, kalau mau tidur malam selalu harus minum madu untuk melatih si lambung. Itu luar biasa untuk saya. Nah kemudian itu, kemudian juga di sini Kak Norma tadi bilang dia orang yang sangat mengasihi Tuhan dan suka memuji Tuhan. Artinya puji-pujian itu dia naikkan sehingga dia mendapatkan satu tanggung jawab dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, adakah dari teman-teman juga yang mau bertanya atau memberikan masukan sehingga eksposisi ini kita menjadi lebih kuat dan melihat bahwa rencana Tuhan itu nggak bisa digagalkan oleh manusia. Ya, silakan. Amin. Ya, silakan. Siapa yang duluan mau? Silakan. Dari Yeni dulu mungkin, ya. Ya, terima kasih Monik. Bicara masalah Deborah, kelompokku dulu namanya Deborah. Kenapa Deborah? Tadi itu karena saya pikir kita semua belajar hukum, karena semua anggotaku perempuan,
Jadi kita jadi kayak hakim-hakim ya. Jadi kita maksudnya belajar menjadi hakim, artinya yang berkenan bagi Tuhan. Jadi apa namanya, yang aku lihat dari Deborah itu tidak mudah loh bagi bangsa, artinya yang di sana patrilineal tadi seperti kata Monik itu, saya hanya ngebayangin ya, kayaknya perempuan itu apa ya, sampai sekarang kayak contoh-contoh itu mirip kayak di Arab sana aja ya. Perempuan itu baru sekarang aja boleh sekolah, boleh apa gitu ya. Saya cuma mikir kasihan banget ya perempuan pada masa itu. Tetapi Deborah itu luar biasa gitu loh. Berarti dia juga kan artinya suaminya adalah suami yang luar biasa juga yang mendukung istrinya dalam pelayanan. Nah, itu. Jadi saya merasa gini loh, waktu itu ada di pikiran saya menjadi seperti Deborah gitu ya. Makanya waktu itu bikin kelompok Deborah, saya berpikir ya pada saat itu suatu apa ya, pencapaian ataupun sesuatu pilihan yang luar biasa dari Tuhan. Seperti dikatakan tadi, sampai itu yang namanya panglima, kan kelihatannya panglima itu mungkin ini ya, bisa juga seperti apa ya, Rembo berhati rinto ya kali ya. Kok ya perempuan dia malah dia bilang kamu aja, kalau kamu maju aku ikut, kalau kamu nggak maju aku, ya kan, jadi kayak Rembo berhati rinto gitu loh. Loh, ini kok bisa toh gitu. Nah, tetapi yang kita belajar adalah mungkin si panglima ini sudah melihat begitu Tuhan sangat memakai Deborah. Banyak orang yang bertanya kepada dia, dan kalau misalnya setelah dia bertanya, itu kan kelihatan bahwa ada buah dari pelayanannya. Itu yang saya lihat, sehingga si panglima ini pun merasa nggak pede kalau Deborah nggak ikut. Jadi untuk kita yang wanita sekarang ini, apa ya, artinya ya selain dukungan suami, kita juga menjadi orang-orang yang berhikmat, terutama mulai dari keluarga dulu ya Kak Norma. Artinya ya, jadi perempuan itu bagaimana kita bisa mengajar keluar kalau kita mulai dari rumah kita aja nggak benar, ya kan? Jadi mulai dari rumah dulu, baru kita mungkin akan ke apa istilahnya, ini baru-baru ini ada pengalamanku, terus begitu di luar mereka ngeremehin banget gitu loh, karena dia pikir ibu rumah tangga lu sudah umur sekian, anak muda nih yang 20 tahun lebih di bawah itu. Tapi setelah lihat isinya ya, artinya dibanding mereka, nah itulah kadang-kadang yang orang lihat terhadap wanita, masih ada memandang sebelah mata, dianggap apa sih lu bisanya, ya kan? Kita pria jauh lebih, bahkan dia bilang dia nantang 2 hari aku bisa kerjain. Ternyata Tuhan mempermalukan juga. Artinya gini, Deborah juga seperti itu. Artinya dia karena diberkati Tuhan, malah katanya karena kamu sudah menyerahkan kepemimpinan kepada wanita, maka wanita itulah yang akan diberkati Tuhan. Kau tidak akan mendapat berkat. Jadi artinya apa ya? Hati-hati juga. Artinya kita harus bersyukur kalau kita dipakai Tuhan. Semua yang ada di sini wanita adalah wanita-wanita apa ya, putri-putri Yerusalem yang kita bersyukur kita dipakai Tuhan. Semoga bukan hanya di kita kumpul seperti ini, tapi juga setiap hari di rumah tangga, di luar, di pekerjaan, dimanapun kita menjadi saksi. Terima kasih Monik. Thank you, makasih Yeni sudah memperkuat kita. Kalau tadi apa namanya, ini mengatakan bahwa wanita tuh harus diperhitungkan juga, jadi nggak boleh dianggap remeh. Coba kita mau dengerin dong Benny atau enggak siapa ya, Andri ya, laki-laki, bagaimana tanggapannya? Ya benar. Ben, tidur apa Ben? Atau nggak Andri deh, pasti Andri nggak tidur. Andri Roganda masih ada. Benny ada lagi. Roganda? Kak Monik, sorry Benny agak tadi udah izin apa namanya, agak istirahat dia. Iya, katanya dia capek. Andri deh. Atau Roganda boleh. Andri deh, tuh udah tuh. Ah iya. Pas Andri. dulu. Oh, kenapa pas? Takut sih? Hah? Dengerin dulu. Roganda? Halo, bro. Halo bro. Ya, Silakan dong. Penjelasan. Siap. Shalom. Udah jelas? Halo. Shalom. Menurut
mengenai Deborah ini kan emansipasi ya kalau zaman Yes. sekarang ya. Artinya seorang wanita yang bisa menjadi seorang hakim waktu pada zamannya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan udah emansipasi wanita itu udah sama fungsinya dengan laki-laki. Cuman saya melihat yang disampaikan itu tadi memang Deborah ini memang orang yang pilihan Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan oleh Deborah itu sesungguhnya itu pimpinan atas pimpinan daripada Tuhan. Jadi makanya apa yang perintah-perintah Deborah yang disampaikan Tuhan itu yang disampaikan kepada semua bangsa Israel. Jadi pemahaman saya begitu. Jadi seseorang yang dipilih Tuhan itu memang dia mempunyai dampak untuk memimpin bangsa Israel. Karena Tuhan itu kan contohnya mengurapi seorang Daud yang boleh dikatakan badannya mungil, orangnya lebih bagus kakak-kakaknya secara fisik, tapi yang dipilih Tuhan adalah Daud. Demikian juga kalau saya melihat Deborah ini juga memang karena Tuhan yang pilih, akhirnya Tuhan juga yang memberikan kemampuan bagi Deborah. Itu aja yang mungkin saya sampaikan. Ya, terima kasih Roganda bahwa benar ya Deborah adalah seorang pemimpin mungkin jadi emansipasi di sana ya. Dan dipimpin oleh Tuhan sehingga dia bisa membawa bangsa Israel untuk merubah pikiran. Ada lagi? Siapa yang mau berbagi dan mau menambahkan? Silakan. Mungkin saya sedikit ya, ada tadi kekurangan ya, moderator ya. Ya. Kekurangannya adalah bahwa setelah menang melawan Sisera dengan kaum Kanaan, orang Kanaan, ternyata di bawah pimpinannya Deborah, Israel itu 40 tahun damai, aman. 40 tahun di ayatnya yang ke Mantap kamu. Oh, kok ini 80 tahun ya? Oh, sorry, bukan. Sebenarnya 40 tahun kalau nggak salah ya. Jadi hidupnya aman tuh 40 tahun. Lalu aman lah. Jadi di Hakim-Hakim 5 ayatnya yang ke-31. Lalu amanlah negeri itu selama 40 tahun lamanya. Jadi di bawah pimpinan Deborah setelah itu ada 40 tahun aman. Ya, luar biasa. Maksudnya saya ingin menambahkan bagaimana feedbacknya, ketaatannya Deborah dan memimpin dan melakukan, terus kemudian aman 40 tahun. Setelah itu kita jangan bicarakan lagi karena memang Israel kan tegar-tengkuk bolak-balik mondar-mandir gitu. Luar biasa ya, memang itu tambahan aja ya. Saya tadi lupa ini. Saya lihat catatan 40 tahun aman, oke. Orang Israel aman selama 40 tahun. Hakim 5 ayat 31. Ya. Oke, ya itu aja moderator silakan. Ya, ada tambahan tadi setelah itu 40 tahun Israel aman. Yang pimpin wanita loh. Iya. Siapa? Ada lagi kah yang mau berbagi? Sola atau Gladys atau Kelly? Gladys dulu, Gladys sama Kak Kelly tuh. Belum, Kak. Belum. Atau sorry, moderator, atau mungkin dipertanyakan saja bagaimana dengan kehidupan Deborah sekarang? Nah, ya. Bagaimana tuh? Ya kan? Itu kan Israel. Deborah kita ini banyak banget menghadapi masalah nih. Iya. Selain pandemi dan masalah kesulitan perekonomian dan lain sebagainya, pekerjaan, anak-anak, ya kan?